Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa lamma wasala al-ghala'u wal qahtu ila ardi Kan'an qala Ya'qub li auladihi idhabu ila Misr washtaru lana ghilalan min sahibi Misr fatajahazu li sayri wa akhadhu ma'ahum bida'ah yattajiruna biha mithla asalin wa zabadin wa sabunin wa ghairi dhalik. Bab ini masih terkait dengan Yusuf, cuman cerita Yusufnya udah selesai kemarin, yang pada akhirnya Yusuf itu nikah dengan Zulaikha, dengan perjalanan Zulaikha yang begitu berliku, begitu juga Yusuf lebih berliku lagi, yang kemudian dikarunia anak dua bernama Afrosim dengan Maisha ya. Jadi Yusuf punya anak dua, Afrosim dengan Maisha, dengan pernikahan dengan Siti Zulaikha selama 40 tahun kemarin itu ya. Kali ini cerita saudara-saudara Yusuf. Maksudnya kan Yusuf kemarin kan saudaranya ada 12 kan. Dan ini lanjutannya terkait dengan Yusuf dan bapaknya Nabi Ya'qub. Tapi bukan Yusufnya ini, cerita saudara-saudaranya. Lama wasolal ghala, tatkala paceklik sampai ila ardi Kan'an, ke daerah Kan'an. Daerahnya Nabi Ya'qub itu disebut daerah Kan'an. Jadi padahal Kan'an itu anaknya Nabi Yunus yang tenggelam, ya kan ya. Dalam sejarah Kan'an itu kan nama anak Nabi Nuh yang tenggelam dengan istrinya, ya istri keduanya yang tenggelam. Nah ini kemudian jadi nama daerah Kan'an. Bahkan Kan'an ini kemudian menjadi nama bahasa Kan'an. Sehingga kalau kita cerita Kan'an itu jadi panjang ya. Pertama dia bisa dibilang anak durhaka kedua setelah anaknya Nabi Adam Qabil ya. Jadi kalau anaknya Nabi Adam kan disuruh berkorban nggak mau ya. Qabil itu anak bangkang pertama lah di dunia ini. Setelah itu kan banjir sejagat, manusianya habis lagi kan, tinggal Nabi Nuh dan keluarganya. Lah Nabi Nuh juga keluarganya punya anak yang bangkang lagi, namanya Kan'an, yang kemudian ditelan oleh banjir. Cuman kalau Kan'an, dia bangkangnya ketika banjir itu diselamatkan Nabi Nuh, diajak naik perahu, dia tidak mau. Dia pilih naik di atas gunung yang paling tinggi. Tapi nyatanya gunung yang paling tinggi juga lenyap disapu banjir, termasuk Kan'an. Cuman yang menarik di sini Kan'an itu jadi nama daerah, ya. Daerahnya Nabi Ya'qub dan keluarganya. Ya, kemudian dalam sejarah wahyu juga Kan'an itu menjadi bahasa nama kitab Zabur ya. Jadi kalau kitab Taurat bahasanya Suryani. Kitab Taurat itu bahasanya Suryani. Kemudian kitab Zabur bahasanya Kan'an.
Ya, jadi kan itu jadi nama bahasa berikutnya. Ya, kemudian kitab Injil bahasanya Ibrani, lalu Al-Quran bahasanya Arab. Itu jadi sejarah Kanan ini namanya kemana-mana ya. Ya, nama orang kemudian jadi nama daerah. Ya, nyatanya di kita juga ada nama orang jadi nama daerah ya. Iya, kalau kita jalan-jalan ke Gunung Sari ada kampung namanya Sayar. Ya Pak Haji ya? Di Gunung Sari apa masih tak-takan itu kampung Sayar. Ya, kampung Sayar itu Gunung Sari apa tak-takan? Sayar itu juga sama, nama Kiai Sayar dulunya. Ada kiai paling top di sana namanya Kiai Sayar. Ya, setelah beratusan tahun kemudian dijadikan nama kampung Sayar. Ya. Ini juga sama, Kanan nama anaknya Nabi Nuh. Ya, seiring dengan sejarah kemudian menjadi nama daerahnya Nabi Yakub disebut daerah Kanan. Ya. Di Serang sini ada nggak di Serang nama orang jadi nama daerah? Kalau nama jalan banyak. Jadi ya, kampung Cina, kampung Cina, Ciracas ya. Kampung Cina, Ciracas bukan? Kuburan Cina, bukan kampung Cina. Yang ada Sayar itu, Sayar nama Kiai Sayar dulunya. Kiai besar dikenal jadi nama kampung Sayar. Ini sama ada daerah Kanan, padahal nama anak Nabi Nuh yang Bangkang itu ya, nama Bangkang juga jadi sejarah. Ya terkenal buruk ya. Ya kalau sekarang ada kampung preman. Ya, ada kampung preman. Ada lagi kampung maling. Ya, ada kampung maling ya. Lu ada kan kampung maling Pak Haji? Di mana kampung maling? Di Klodran. Di Klodran itu ada kampung maling sebelum Klodran sih ya. Ini yang ada Selamat Datang masuk Kota Serang. Kan ada kali kecil ya. Yang masuk ke sana itu sebutnya kampung maling. Ini masih kampung maling semua Pak Haji. Kampung itu sekampung maling semua. Tapi malingnya nggak di Serang, nggak di Pasar Induk, Tanah Abang, di Jakarta semua. Tapi pulangnya ke situ semua. Disebutnya kampung maling. Iya, yang ada kali kecil tuh masuk ke sana itu. Ada kali kecil kan Pak Haji ya, ada jalan pinggir. Di Madura juga ada. Jadi ada itu mah. Ya kampung pengemis juga ada ya. Ada di mana di kampung pengemis ya. Ya harusnya mah kampung kiai itu Pak Haji, baru mantep ya. Kampung santri. Nggak maksudnya jadi nama daerah. Ya. Itulah, jadi kadang-kadang sejarah terukir itu ada yang bagus diabadikan, ada yang jelek juga ada yang diabadikan. Contohnya di Arab ini, daerah Kanan, daerahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan keluarganya. Sebelum Nabi Yusuf pindah ke Mesir tadi itu dengan sejarah panjang jadi Perdana Menteri Mesir. Cuman pertanyaan sampai sekarang masih ada nggak keturunan Yusuf di Mesir? Ya, itu perlu dikaji. Ya. Apakah anak cucu Yusuf Zulaikha di Mesir masih ada sekarang? Ya, apakah ganteng-ganteng kayak Yusuf apa enggak ya? Itu perlu dikaji dalam sejarah ya Pak Haji. Ya. Itu urusan ya ilmiah dari sisi sejarah. Ya perlulah, itu kan bahan disertasi. Kalau orang ahli sejarah dapat gelar profesor sejarah. Ya karena ada orang disebut Profesor Hamzah. Huruf Hamzah itu bisa membuat orang jadi profesor. Disebutnya Profesor Hamzah. Huruf hijaiyah cuman satu Hamzah bisa jadi profesor. Namanya Profesor Hamzah. Ya, orang Indonesia gelar profesornya Profesor Hamzah, orang Indonesia. Nama aslinya ya?
Bukan, namanya itu yang mendirikan Gontor itu kan gelarnya Profesor Hamzah, namanya Pak Kiai Zarkasi. Pak Imam Zarkasi itu lulusan Al-Azhar Mesirnya, profesornya Hamzah. Jadi kuliah di Mesir itu disertasinya huruf Hamzah. Jadi satu huruf doang itu diselidiki sampai detail sampai jadi Profesor Hamzah. Ya itu. Jadi cerita huruf Hamzah dari ribuan tahun yang lalu berubah gimana, tulisannya berubah gimana sampai sekarang. Ya sampai cerita awal pertama huruf Arab. Itu aja ya. Jadi Profesor Hamzah. Makanya disebutnya seorang Profesor Hamzah itu Pak Kiai Zarkasi. Ya, ini cerita masa lalu yang bisa kita tarik pelajaran maksudnya ya. Kalau dulu ada daerah Kan'an, daerahnya Nabi Yakub, dan di Indonesia juga banyak nama ulama kemudian jadi nama daerah gitu. Nggak tahu kalau cerita pulau kayaknya ada nama orang enggak. Yang ada Pulau Borneo. Borneo kan Kalimantan sekarang. Sekarang nama kayu Borneo. Iya, iya kalau di sana Pulau Cangkir itu bukan orang kan, cangkir kali ya. Itulah ya, nggak apa-apa sih untuk mengenang sejarah. Makanya sejarah itu di Al-Quran ada surat Al-Qasas, fa'tabiru ya ulil absar. Ya fa'tabiru ya ulil albab itu maksudnya sejarah dijadikan pelajaran bagi kita, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu loh maksudnya, ya kan? Ya karena begitu. Sama juga kan kayak kemarin cerita Pilpres, ya sejarah juga ke depan kan. Ya. Jadi sejarah lagi, nggak mungkin balik lagi kan? Nggak mungkin, sudah lewat, sudah jadi bagian dari sejarah, itu kan ya. Itulah kehidupan. Qala Yakub, begitu paceklik kemiskinan melanda daerah Kan'an, daerahnya Nabi Yakub, tempat lahirnya Yusuf. Qala Yakub, maka Nabi Yakub bilang kepada li auladihi, anak-anaknya, ya masih 11 kan berarti, ya kan 12 saudaranya, ya kan Yusufnya udah tadi sejarahnya. Nabi Yakub bilang ke anak-anaknya yang 11 itu, karena sebenarnya 12, idhabu ila Misra, anak-anakku, karena kita ini paceklik, susah makan, maka kalian, saya harapkan kalian masih gagah, pergilah ke Mesir gitu. Karena di Mesir nggak kena paceklik gitu tuh, di Kan'annya paceklik gitu tuh ya. Untuk apa? Wastaru lana gilalan min sahibi Misr. Ya kalian beli untuk kami di sini di Kan'an gilalan, hasil panen min sahibi Misr, dari penduduk Mesir ya. Jadi di sini paceklik, Mesir lagi berlimpah. Kalian ke sana beli ya bahan-bahan itu hasil panen. Fatajahazu lisair, mereka pun siap berangkat ke Mesir. Wa akhadhu ma'ahum badai yattajiruna biha, kemudian mereka ngambil barang-barang dagangan dari Mesir, ya kan? Mitla asalin, seperti madu, wazabadin dan zabat. Ya apa itu zabat? Makanan orang sana, ya keju kalau bahasa kita. Sabun, kemudian sabun, bagai ridalika. Falamma dakhalu Misra wa dakhalu ila daril aziz tala'u ilal qasri. Begitu mereka sampai ke Mesir, masuk ke Mesir, mereka pun masuk ke Daril Aziz. Daril Aziz itu lingkungan kerajaan Perdana Menteri. Masuk ke sana. Begitu masuk lingkungan darah merti, tola'u ilal qasri fihi Yusuf, mereka pun melihat, mengamati istana di mana Yusuf ada dalam istana itu. Tapi mereka nggak tahu kalau Perdana Menterinya saudaranya, ya karena dulunya udah dibuang kan.
Jadi nggak tahu dia ke Mesir. Di Mesir itu lagi panen raya, rajanya namanya Yusuf, orangnya baik sekali. Beritanya kan begitu, mereka ke sana. Dia nggak tahu kalau Yusuf itu saudaranya itu, dikira udah mati di sumur kan. Ya gitu itu. Itulah sejarah kehidupan manusia ya. Fara'auhu, begitu mereka melihat Yusuf, wa ala rasihi alfu hilalin, di kepalanya ada mahkota yang dihias dengan 1000 kemewahan. Wa bi aidihim ahmidatuz zahab, di tangan-tangan mereka itu ada ahmidatuz zahab. Ya apa itu? Pakaian apa istana tadi dihias dengan berbagai macam emas. Wa kana Yusuf idza jalasa fi mauqibihi yad'u ala wajhihi burqan. Ketika Yusuf duduk ya, maka Yusuf biasa dia pakai mahkota. Ya mukallalan bi anwa'il jawahir, yang dihiasi dengan segala macam mutiara. Jadi orang dulu kan kalau jadi raja kayak begitu ya. Kalau sekarang beda, namanya juga bentuk kerajaan. Kalau sekarang ada raja pakai mahkota di sini emas mahal-mahal, ditarikin orang kalau sekarang. Ya ada, diserbu orang. Zaman dulu nggak berani sama raja itu, seolah dianggap Tuhan kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada. Orang bawa emas segala macam pada di kepala diambilin orang kalau sekarang, dirampas ya. Tapi ini di dalam istana. Falamma waqafu baina yadayhi, begitu mereka ada di hadapan Yusuf, arafahu, maka Yusuf pun mengenali mereka. Wahum lahu munkirun, sementara mereka malu-malu, merasa tidak ada apa-apa. Ya namanya juga apa, mungkirun itu maksudnya apa, malu tapi setengah takut. Jadi Yusuf, ini saudara saya itu kan ya, pas itu suruh duduk, silakan duduk di istana. Lah Yusuf kenal, ini saudara saya semua ya. Lah mereka justru malah ketakutan, ini saya di sini gimana kayak jadi begini. Dia nggak merasa kalau Yusuf itu saudaranya karena dianggap sudah mati dulu dibuang gitu itu. Nah itulah, jadi kalau kita lihat kayak begini jadi aneh ya, tapi nyata gitu kan ya. Artinya apa, Yusuf yang tadinya diperlakukan kayak begitu kenal, mereka tidak kenal gitu kan. Asing lah dia ketemu Raja Mesir itu asing, apalagi kebayang itu saudaranya, nggak kebayang sama sekali. Begitu ganteng, begitu mewah, dan serba emas, serba mutiara lah. Mereka nggak merasa itu Yusuf saudaranya, nggak merasa. Kaum lahu mungkin. Kala Yusuf liturjuman, ya, kemudian Yusuf bilang kepada penerjemah bahasa, ya. Apa itu bahasa kita, juru bicara, juru bicara raja. Ya dia Yusuf, juru bicara itu ngomongnya nggak jelas, orang kampung ya. Tapi Yusuf sebenarnya udah tahu, cuman mereka nggak kenal itu Yusuf. Ya tolong tamu tanya, salhum, tanya min aina haula, dari mana mereka itu. Juru bicara suruh nanya. Faqalu, maka mereka begitu ditanya sama juru bicaranya, jubirnya, kalian sebenarnya dari mana, kata jubir. Mereka menjawab, qalu min ardi Kan'an, kami datang dari daerah Kan'an, ya, yaitu auladu Yakub, kami semua anak-anaknya Nabi Yakub. Mereka bilang begitu. Faqala Yusuf, kemudian Nabi Yusuf bilang kepada juru bicaranya lagi, kullahum, juru bicara katakan kepada mereka, kam antum, berapa jumlah kalian. Jadi dari mana? Dari Kan'an, anak-anak Yakub, itu katanya. Yusuf bilang kepada juru bicara, tanya lagi,
Ya, berapa jumlahnya itu. Faqalu, maka mereka menjawab Itsna asyara. Ya, kami 11 bersaudara. Tapi waqad dhahaba wahidun minna, tetapi satu dari 11 sudah hilang di antara kami, dari kami. Ya, itu Yusuf itu maksudnya. Kami punya saudara 11, cuman yang satu sudah hilang, nggak ada. Ya, nggak cerita dijeburin sumur kan, nggak, cuman sudah nggak ada. Walam na'lam lahu atharon, ya, udah hilang, kami tidak tahu kemana rimbanya. itu. Lah Yusuf yang nanya jadi ketawa pasti kan bahagia. Ya. Dalam hati, faqala Yusuf li hajibihi. Yusuf pun bilang kepada para penjaga keamanan atau nyebutnya apa itu, pasukan khusus kali aja. Irfa'hum ila darid diapa. Ya kan, pas pampres ya lah nyebutnya. Coba Yusuf bilang, pas pampres tolong tamu tadi itu semuanya suruh masuk ke ruang tamu istana, suruh masuk, kata Yusuf. Dia kata raja lah bahasa kita. Yusuf ini kan udah jadi raja, gantiin Royan. Fa'aqamu biha salasata ayyamin lam ya'zan lahum bil insiraf. Begitu duduk di ruang tamu, ya, kemudian Yusuf bilang kepada pas pampres, bilangin mereka 3 hari suruh di ruang tamu, jangan disuruh pulang. Ditahan di ruang dia. Begitu ruang tamu dibilangin, kata sang raja nggak boleh pulang sampai 3 hari. Ya, ditahan ya, ditahan 3 hari di sini ya. Atau lumayan 3 hari mah ya. Walam yab'abhum syai'an. Ya. Udah 3 hari walam yab'adhum syai'an, Yusuf nggak ngasih apa-apa. Ya, ditahan 3 hari nggak dikasih apa-apa. Ya, ya. Faqala lahum Yahuda. Kemudian kepada mereka, ada kakaknya yang paling besar namanya Yahuda itu kan, yang dulunya dalam sejarah mau dijeburin kan Yahuda ini paling besar. Jangan dijeburin kata Yahuda, tapi karena kesepakatannya kalah, Yahudanya kalah gitu loh. Nah, ini Yahuda bilang ke adik-adiknya kan, kalau lahum Yahuda, apa bilangnya? Qad aqobana qad aqona al malik baman kholfana akbadun jaya. Kata Yahuda yang gede itu, gimana ini kita ini? Ya, kita ini ditahan sama sang raja, sementara di belakang kita rakyat Kan'an sedang kelaparan. Wa iyalun do'ihah, keluarga kita sedang keadaan kesulitan. Gimana kita ini ditahan? Maksudnya dia bilang ke teman-temannya itu, saudaranya, waduh gimana ini? Kita mewakili orang kelaparan malah ditahan, lapar 3 hari nggak dikasih apa-apa. Nah ini namanya udah jatuh ketimpa tangga kata orangnya. Fadakhalal hajib ala Yusuf. Kemudian pengawalnya masuk ke ruangan Yusuf, ba'akhbarahu, ngasih tahu ke Yusuf bima qala Yahuda, apa yang diucapkan Yahuda tadi. Kata pas pampresnya, faqala Yusuf kullahum, Yusuf pun merespon, katakan kepada mereka, ya'tuni bi akhihim min abihim wa kitabin min abihim. Bilang kepada mereka, kata Yusuf kepada pengawalnya, ya'tuni bi akhihim, tolong mereka suruh mendatangkan kepadaku saudara mereka min abihim, dari ayah mereka, saudara seayah maksudnya kan. Kemudian bukti surat min abihim, dari ayah mereka. Jadi kan namanya juga mewakili orang banyak kan.
Iya, ditanya saudaranya yang seayah, suruh ke sini. Kemudian suratnya mana, surat jalan nyebutnya kali Pak, nyebut surat jalan dari ayah mereka mana? Surat tugas ya. Yashhadu lahum bi annahum auladuhu. Kemudian Yusuf pun menyaksikan ya bahwa mereka memang auladuhu, anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, dan jika tidak berarti dianggap bohong kan, makanya minta bukti bener nggak anaknya Yakub gitu itu. Ya KTP-nya kalau bahasa gitu dicek dulu ya kan. Ya, wa illa jika dia tidak bisa menunjukkan suratnya, nggak bisa menceritakan saudara seayah, ya falakaila lahum indi wala taqrabun, maka kami tidak akan ngasih bahan pangan sekilo pun wala taqrabun, dan mereka tidak boleh dekat dengan saya, kata Yusuf itu. Ya, tunjukkan bukti mereka anaknya Yakub, surat jalannya mana. Kalau enggak akan dikasih apa-apa setelah 3 hari. Itu kata Yusuf. Bahkan tidak boleh dekat-dekat ke Mesir lagi. Ya, itulah bahasa diplomasinya Yusuf ya. Tapi bukan berarti dendam, ini lupa aja. Hanya sekedar ngasih pelajaran. Iya kan? Karena dulunya mempersulit, sengaja kali diuji Yusuf sampai 3 hari ditahan, gak dikasih makan. Ya, kalau kita gak dikasih makan 3 hari kayaknya udah puasa. Enggak, kalau 3 hari gak makan kuat gak kita kira-kira? Iya, ya jeburin sumur lama lah ini. Dihukum 3 hari gak dikasih makan. 3 hari ditanya surat segala macam, kalau nggak nunjukkan maka nggak dikasih apa-apa. Itu kalau tadi inna Yusuf aufa lahum kaila wa atahum atsaman alladzi akhadha min samanil hilal. Selanjutnya kemudian Yusuf aufa lahul kail wa atahum saman. Setelah mereka bisa membuktikan surat jalan dan yang lain-lain, maka Yusuf baru memberi kepada mereka as-saman alladzi akhadha min samanil hilal, tentang jumlah atau nilai harga barang yang dipanen itu, wa wada'ahu fi halihim, kemudian diletakkan di atas kendaraan mereka. Summa qala lahum, kemudian Yusuf bilang kepada mereka, da'u ba'dukum yakunu indi rahina hatta ta'tuni bi'akil lakum min abikum. Ya sudah, kalau begitu kalian nih barang bawa pulang semua, ya kan? Itu da'u ba'dukum yakunu indi rahina, tetapi satu di antara kalian jangan pulang, ada di sini. Iya, jangan pulang semua, ini bawa pulang semua barang-barang dikasih, tapi harus ada satu yang ada di sini. Hatta ta'tuni bi akhil lakum min abikum, sampai kalian bisa membawa bukti satu saudara kalian ya untuk dibawa ke sini. Gitu. Iya. Nah, itu ada yang ditahan satu sebagai bukti untuk mendatangkan satu saudara yang seayah. Falamma sami'u dzalika qalu man yaqhudu minna rahina. Dan dia bilang begitu dengar begitu, lu siapa sekarang yang mau tinggal di sini? Dan ya nggak harus ada satu yang di sini. Fa'aqarahu bainahum fa'asabat qur'a akhahum sam'un. Begitu diundi siapa ternyata ya yang kena saudara seayah namanya Sam'un gitu. Jadi Sam'un itu nama anak Nabi Yakub. Ya, tapi satu riwayat mengatakan Sam'un juga jadi nabi akhirnya Pak Haji. Nabi Sam'un. Ya kalau di Banten Sam'un nama kiai. Kiai Sam'un ya, benar ya? Iya, jenderal setelah penghargaan karena pahlawan nasional, tapi kiai besar kan ya? Iya, Kiai Sam'un itu pendiri Al-Khairiyah Citangkil Cilegon. Iya, itu mas setelah merdeka dikasih gelarnya Pak Haji ya. Tapi sebelumnya udah jadi kiai besar maksudnya ya.
Iya betul. Ki Samun itu pahlawan nasional, ya, pendiri Al Khairiyah Citangkil. Cuman sekarang karena pesantrennya digusur dipakai KS, ya kan, ya KS itu pesantren beliau yang KS itu kawasan Krakatau Steel ya. Ya tahun 75 ya, 75 apa 70 itu KS 70, maka pesantren Al Khairiyah digeser seberang. Yang sekarang itu kan Pak Haji ya, oleh pemerintah di sini pakai KS. Cuman setelah pindah ya nggak maju malah ya Pak Haji. Ya seangkatan dengan Kiai Abdul Latif ya yang Cibeber. Kemudian Syekh Abdurrahman Matal Anwar. Kalau Syekh Abdurrahman kan muridnya Syekh Nawawi langsung ya kan ya. Yang pendiri Matal Anwar Menes itu Syekh Abdurrahman namanya. Itu kan muridnya Syekh Nawawi langsung. Angkatannya tentu angkatan Kiai Hasyim Asy'ari. itu. Ya angkatan umurnya maksudnya usianya. Ya dulu kalau di Banten kan kalau cerita pesantren itu kurikulumnya yang paling bagus Matal Anwar karena tulisan Syekh Abdurrahman muridnya Syekh Nawawi itu. Baru yang kedua tulisan Cibeber tapi nggak banyak, yang paling banyak tulisan Syekh Abdurrahman karena alim, muridnya Syekh Nawawi langsung. Itu bahkan ada yang mengatakan masih sepupu Pak ya, saudara sepupu gitu. Cuman seiring perjalanan ya sejarahnya berubah ya kan Pak Haji ya. Begitu Pak Harto naik, akhirnya Mata Anwar itu diacak-acak sama Orde Baru gitu kan ya. Akhirnya kurikulum yang hebat nggak dipakai, yang hebat yang bagus itu diganti dengan kurikulum Muhammadiyah karena Pak Harto nya Muhammadiyah gitu loh. Jadi sejarah diacak-acaknya, walaupun saya bukan orang Banten, baca sejarahnya Pak Haji. Dulunya mutu sekali, iya karena tulisan Syekh Abdurrahman itu fikihnya bagus, usul fikihnya bagus. Pokoknya lulus dari sana ke Al Azhar Mesir enteng ya dulu. Kalau sekarang berat, karena kurikulumnya terjemah. Kalau dulu kan kitab kuning semua ya Pak Haji, itu hebat dulunya. Tapi ya itulah sejarah perjalanan ya. Memang politik itu kadang nakal ya Pak Haji ya. Harusnya jangan ke kurikulum tetap aja ya Pak Haji ya, politik monggo tapi jangan kurikulum agamanya diacak-acak. Akhirnya turun kan, yang tadinya mutu kurang mutu gitu. Makanya dulu kiai-kiai besar lulusannya karena memang mutunya tinggi. Sejarah kok itu ya. Jadi yang sama kayak begini nih, makanya orang belajar sejarah itu untuk kemaslahatan kita. Itu kan kejayaan masa lalu harus dipelajari biar kita jaya gitu tuh ya, karena pasang surutnya itu kan perlu dipelajari kan Pak Haji untuk diambil yang baik gitu. Itu sejarah masa lalu lah Pak Haji. Sekarang ya perlu juga dibaca sejarah yang sekarang kan ya, biar maju lagi gimana gitu maksudnya. Nah, ini sejarahnya dulu kayak begitu. Ya begitu di sini ditahan ya, yang kena ternyata adiknya yang namanya Samun itu. Fatarokuhu indal aziz. Ya lalu ditahan di istana Raja Mesir yang bernama Yusuf. Waraja'u ila biladihi, mereka pun pulang ke daerah Kanan. Falamma wasalu ila abihim, begitu sampai ke ayah mereka, qalu ya abana inna qaddimna ala maliki misra fa akramana wa wafalanal kaila wa akhbaru birahni akhihim Samun indal malik. Ya dia sampai ke rumah bilang, ayahanda ya kami sudah sampai ke Mesir. Ya sudah ketemu Raja Mesir. Raja Mesir baik sekali bah, kata mereka. Kami dihormati di istana. Ya wafalanal kail, kemudian beliau juga memberi sesuatu kepada kita, ini dibawa pulang. Lalu mereka cerita kepada ayahnya bahwa saudaranya yang satu diminta ditahan, yaitu Samun. Itu hatta nati nabi akhilana min abina,
sampai kemudian nanti ditahan tujuannya supaya kami nanti kalau ke sana lagi bawa saudara seayah kami. Ya, jadi ada saudara seayah dia itu kan, Yusuf itu kan saudara seayahnya cuma satu, namanya Bunyamin gitu itu. Suruh bawa Bunyamin nanti kalau datang lagi. Gitu itu. Fa arsalahum ma'an wa arsil ma'ana faqala lahum Yaqub hal minkum alaihi illa kama amantukum ala akhi min qablu. Lo kalian kok mau malah jadi begitu, Sam'un ditahan, nanti kalau balik lagi suruh bawa Bunyamin. itu kan itu saudara Yusuf seayah yang paling disayang. Jadi setelah Yusuf itu masih ada yang disayang lagi satu saudara Yusuf namanya Bunyamin itu. Nah ini Sam'un ditahan untuk jaminan bisa mendatangkan Bunyamin itu. Ya kan? Lah begitu ketemu Yakub atau kaget lah, terus gimana wong ini anak kesayangan gantinya Yusuf adalah Bunyamin. Kalian bilang ditahan Sam'un jaminannya suruh bawa Bunyamin. Kalian bisa dipercaya enggak ucapannya itu? Itu kata Nabi Yakub ya. Ya akhirnya di sini disumpahkan, disumpah. Udah kalau begitu kalian harus bersumpah dengan ayah bahwa Bunyamin dijamin selamat. Itu kan. Begitu pakai nama billahi wallahi demi Allah, baru Yusuf Bunyamin diserahkan untuk dibawa menghadap Raja Mesir yang bernama Yusuf. Itu kan ya. Itu sejarahnya. Begitu sampai bawa lagi ke Mesir, sampai di sana ya sebelum sampai dikasih wasiat, udah kalau begitu nanti kamu kalau masuk istana Yusuf lagi ke Mesir, kalian lewat pintu yang beda-beda, jangan sama. Pintu istananya kan banyak, ya kamu sana dibagi-bagi gitu. Kata bapaknya, kata surat Yusuf ini kan udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah pintu yang berbeda-beda, jangan sama. Ya kan? Ya begitu sampai sana lagi, dijamu lagi sama Yusuf ini. Dijamu lagi saudaranya yang datang kedua ini kan. Ya karena saudaranya itu tinggal ganjil kan 11 kan Pak Haji ya. 11 kata Yusuf rajanya itu, udah kalau begitu di sini dijamunya per satu dibagi dua-dua. Ini jamuan 2 orang, jamuan 2 orang, nih kursi sini 2 orang. Ya kan kalau 11 kan berarti 5 meja. Ya kan? Ya ini yang ini mah 2-2 lah, tinggal 1 Bunyamin sendirian. Lah saya nggak ada pasangannya. Ya di meja sendirian nggak ada pasangannya kan, nangis dia Bunyaminnya. Weh saya sendirian dengan siapa saya makannya. Akhirnya rajanya keluar Yusuf. Kenapa Kak Anda nangis? Iya saya sendirian, masa dijamu sendirian di meja 1 katanya. Ya kata rajanya itu. Ya Yusuf udah ketawa di situ kan, ini wong saudara kandung saya, kakak saya. Ya udah jangan nangis, saya ini adikmu, saya adalah Yusuf yang dulu kalian buang di sumur. Lah baru kaget itu Bunyamin. Ya tadinya nangis dia sendirian, weh saya makan sendirian, yang ini mau ngobrol, ini ngobrol. Ya akhirnya ditemenin sama Yusuf, nggak taunya ngaku Yusuf ini saudara dan seterusnya. Nah, itu ini mau nggak cerita Yusuf, cerita saudara Yusuf yang kita bahas ini Yusufnya udah selesai. Ya ini masih panjang sekali, dibaca udahlah segini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.